Satu. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak Pri. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Pri. Bagaimana sendiri kabarnya Pak Pri? Saya sehat, alhamdulillah juga baik. Nah, tumben ini Bu Fani nyamperin ke kelas saya. Ada apa ya? Ada yang mau diomongin ya? Jadi begini Pak Pri, saya itu sedang sedikit galau gitu loh Pak Pri. Salah satu murid saya yang bernama Nova itu, kok anaknya beda dengan yang lain gitu ya Pak, menurut saya Pak. Beda dengan yang lain. Memangnya ada apa Bu dengan Nova Bu? Jadi gini Pak, Nova itu kalau di kelas itu tidak mau menulis, tidak mau membaca, dan yang bikin saya agak gedek lah Pak istilahnya, dia itu sering usil dengan temannya, bahkan untuk mengurus kebersihan diri saja dia belum bisa Pak. Belum lama ini loh Pak, dia itu BAB di kelas Pak. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Nova itu tergolong anak berkebutuhan khusus Pak. Oke. Jadi menurut Bu Fani, Nova itu anak yang berkebutuhan khusus gitu ya? Iya Pak, menurut saya begitu Pak. Oke. Bu Fani, karena ini percakapannya kan sangat singkat nih, saya punya waktu cuma 10-15 menit. Kira-kira dari percakapan singkat ini, apa yang ingin Bu Fani capai di akhir percakapan kita nanti? Kalau menurut saya ya Pak, saya sih inginnya Nova itu mungkin untuk bisa pindah ke sekolah SLB Pak, agar dia itu bisa berkembang untuk mengurus dirinya dan dia itu bisa ditangani oleh ahlinya gitu loh Pak, yang ahli di bidangnya. Karena terus terang saja saya kurang mampu Pak dalam menangani si Nova ini Pak. Jadi intinya kalau saya yang nangkap, Bu Fani itu menginginkan agar Nova itu bisa pindah sekolah ke sekolah SLB dikarenakan menurut Bu Fani Nova itu anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya? Betul sekali Pak Bri. Oke, sekarang gini Bu Fani, kalau menurut Bu Fani sendiri melihat Nova itu kok bisa mengatakan Nova itu kategori dalam anak berkebutuhan khusus itu, bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu, seperti apa gambarannya Bu? Yaitu Pak, menurut saya kalau untuk anak kelas 4 kok terus masih buang air besar di kelas, terus dia itu kalau diajak ngobrol itu istilahnya nggak nyambung, cuman paling dia melirik, terus apa itu menggeleng, juga dalam mengerjakan ya dia tidak mampu. Itu kok menurut saya itu kalau di sekolah reguler seperti SD itu kok sepertinya dia itu kurang sesuai gitu loh Pak. Mungkin kalau di SL saya katakan berkebutuhan khusus karena itu tadi Pak, seperti itu anaknya. Jadi intinya dia kurang bisa mengikuti di sekolah yang reguler ya, terus kemudian juga dia belum bisa menjaga dirinya sendiri gitu kan. Betul sekali. Ada lagi nggak yang dilakukan Nova di kelas lain hal-hal tersebut? Nah itu Pak, mungkin karena Nova itu istilahnya beda ya Pak dengan teman yang lain. Jadi teman-temannya itu kan kurang begitu friendly dengan dia Pak. Nah untuk mencari perhatian temannya itu Nova itu biasanya melakukan hal-hal yang bisa dikatakan usil gitu loh Pak. Misal mencuri buku temannya, malah kemarin buku temannya juga digunting itu Pak. Ya kalau sepemahaman saya sih mungkin sebenarnya Nova itu ingin bermain dengan temannya, tapi ya itu Pak dengan cara-cara yang kurang tepat seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya dia pengen bersosialisasi, namun caranya kurang tepat ya, karena beda dengan anak-anak yang lain. Sebelumnya apakah Bu Fani sudah pernah berkonsultasi masalah Nova ini dengan pihak-pihak tertentu, misalnya dengan guru SLB barangkali atau psikolog barangkali, sudah apa belum Bu? Belum Pak, justru ini saya pertama kali ngobrol dengan Pak Pri ini di sini. Kalau dengan orang tuanya Nova sendiri, Ibu sudah pernah menyampaikan masalah ini belum dengan orang tua Nova? Sudah Pak, dulu waktu kelas 3. Waktu kelas 3 itu saya pernah, waktu ada kesempatan itu saya ngobrol dengan orang tua Nova dan saya
mengutarakan apa yang saya sampaikan dengan Pak Pri hari ini. Tapi dari orang tuanya itu sepertinya itu kurang berkenan, Pak. Mungkin ada seperti gengsi dari keluarga gitu loh, Pak. Maksud anaknya sekolah ke SLB ya. Mungkin itu terjadi karena orang tuanya juga belum begitu memahami lah apa itu SLB dan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Oke, terus ini Bu, kira-kira ini ya harapan Bu Fani seandainya nanti Nova itu orang tuanya sadar kemudian mau memindahkan si Nova ke sekolah SLB, harapannya Bu Fani untuk Nova seperti apa? Ya, harapan saya sih Pak sebagai seorang guru, ya paling tidak Nova itu mencapai well-being-nya gitulah Pak. Dia bisa sejahtera secara psikologi. Karena mungkin kalau di sekolah reguler kan dia kadang dibully dengan temannya. Terus kemudian dia juga tidak bisa mengikuti pelajaran. Selain itu kan dari segi kemandirian mungkin kalau di SLB kan ada penanganan secara khusus ya Pak. Jadi mungkin bisa diarahkan kemanalah arah bakat dan minat yang dimiliki si Nova itu mungkin Pak. Itulah pandangan saya Pak. Oke, berarti harapannya nanti ketika si Nova itu bisa masuk ke SLB, si Nova bisa mencapai well-being. Terus menurut Bu Fani sekarang well-being seperti apa sih yang diharapkan untuk si Nova ini sendiri? Ya itu Pak, kembali lagi mungkin yang saya harapkan untuk si Nova itu minimal tahulah Pak yang terbaik buat dirinya dalam arti ya dari segi kemandirian. Jadi ini yang menjadi mungkin permasalahannya sudah lama ya Pak, karena Nova sekarang sudah kelas 4. Dari kelas 1 juga gejala itu sudah nampak Pak. Tapi kok semakin ke sini itu semakin apa ya Pak, semakin besar kok. Lah itulah Pak contoh yang terakhir itu masuk untuk kelas 4 BAB di kelas kan berarti dia belum begitu bisa mengurus dirinya lah Pak. Mungkin harapan saya paling tidak dia itu bisa mengurus dirinya, dia itu bisa tahu arahnya kemana. Jadi untuk dewasanya itu mungkin Nova bisa menjadi orang yang merdeka lah Pak, paling tidak untuk dirinya sendiri Pak. Oke, itu ya berarti harapannya seperti itu, dia bisa mandiri ya. Terus ya, kalau boleh saya simpulkan nih Bu Fani dari yang disampaikan Bu Fani tadi, intinya si Nova ini harapannya nanti bisa pindah ke SLB, kemudian si Nova nantinya bisa lebih mandiri dalam mengurus dirinya sendiri tentunya, kemudian juga mendapatkan kesejahteraan secara psikologis seperti itu ya? Iya Pak, betul Pak, seperti itu Pak Pri. Oke, kalau menurut Bu Fani, untuk sekarang ini dari skala 1 sampai 10, si Nova itu untuk kemandiriannya dalam mengurus dirinya sendiri, itu kira-kira dari skala 1 sampai 10, si Nova ini berada di skala berapa Bu? Kalau menurut saya sih ya mungkin masih ada di posisi 4 lah Pak. Terus posisi 4 ya? Iya Pak. Oke. Kalau Bu Fani sendiri harapannya nanti ketika Nova itu katakanlah jadi pindah ke SLB, ya. Terus Nova itu nanti harapannya berada di skala berapa Bu? Ya paling enggak 7 lah Pak. Ya ya. Paling enggak itu. 7 ya. Oke. Menurut Bu Fani, seharusnya bagaimana untuk menangani masalah Nova ini menurut Bu Fani? Kalau menurut saya yang ada di pikiran saya mungkin saya akan memanggil sekali lagi orang tua Nova ya Pak. Mungkin melakukan percakapan atau pendekatan yang lebih intens lah dari hati ke hati agar orang tua Nova itu mungkin mau menerima masukan dari saya agar Nova itu bisa bersekolah di SLB, mungkin seperti itu Pak rencana ke depan saya Pak. Oke, jadi intinya Bu Fani akan memanggil orang tua Nova untuk datang ke sekolah, kemudian melakukan percakapan dan pendekatan lebih intens dari hati ke hati, kemudian harapannya nanti Nova ini bisa pindah sekolah ke SLB gitu ya? Iya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Nah, oke Bu Fani, kira-kira rencananya kapan Bu Fani itu mau memanggil orang tua dari si Nova ke sekolah ini? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, mungkin malah minggu-minggu ini ya Pak. Oke, minggu-minggu ini ya? Iya. Kemudian Bu, nah kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menangani masalah ini? Menurut Ibu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu? Mungkin nanti saat
saya memanggil orang tua Nova, saya akan meminta bantuan dari Ibu Kepala Sekolah mungkin Pak Pri agar dapat mendampingi saya dalam berdialog bersama orang tua dari Nova ini sepertinya Pak. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin dari Pak Pri ada pendapat lain mungkin? Paling enggak biar saya itu lebih mantap gitu dalam menangani si Nova ini Pak Pri. Oke. Kalau Bu Fani meminta pendapat saya, kalau saya pribadi sih agar lebih meyakinkan orang tua si Nova tentang kondisi real si Nova, kemudian keberlanjutan belajar si Nova, itu akan lebih baik jika Bu Fani nanti juga menghadirkan selain kepala sekolah bisa menghadirkan guru dari SLB atau psikolog yang paham akan masalah Nova tersebut, sehingga nanti bisa disampaikan ke orang tua dari si Nova, dan harapannya nanti orang tua Nova ya terbuka pikirannya sehingga dengan sadar sendiri mau memindahkan si Nova ke SLB seperti itu Bu. Oh iya, masuk akal juga sih Pak. Saya setuju dengan ide dari Pak Pri ini. Oke Bu, sepertinya percakapan kita sangat menarik sampai tidak terasa. Ini sudah waktunya saya masuk ke kelas lagi ya. Dari percakapan kita kali ini Bu, dari obrolan kita kali ini, kira-kira apa yang harus dipersiapkan Bu Fani ketika mau mengadakan diskusi dengan orang tua Nova? Pasti Bu Fani sudah tahu ya. Iya, insya Allah sudah ada bayangan Pak Pri apa yang akan saya sampaikan kepada orang tua Nova. Terima kasih sekali lagi ya Pak Pri untuk waktunya Pak Pri. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga nanti Bu Fani bisa menyelesaikan masalah ini. Saya yakin Bu Fani bisa kok. Pasti amin. Bisa. Ya. Dukungannya ya Pak Pri ya. Oke, sama-sama Bu. Sampai sini dulu ya Bu. Saya harus masuk ke kelas ini. Kebetulan itu. Terima kasih Pak Pri. Sampai ketemu ya Bu. Saya nanti sangat mengharapkan ketemu lagi setelah Bu Fani memanggil dari orang tua Nova. Saya ingin tahu hasilnya. Siap Pak Pri. Terima kasih sekali lagi ya Pak Pri ya. Terima kasih Fani. Ya, semangat juga buat Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sesi 2. Bentar. Sebentar Pak Pri. Siap. Ya udah. Siap. Permisi Bu. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak Pri, silahkan masuk. Terima kasih Bu. Iya. Silakan tumben nih Pak Pri datang ke ruangan saya. Kira-kira ada apa ini? Ada yang mau diomongin? Gini Bu, kebetulan kan sebentar lagi kan ada gelar karya di semester 1 ini. Nah rencananya kelas saya itu ingin menampilkan tari Indang Didin Badindin itu loh Bu. Yang kebetulan sesuai dengan tema 2 di kelas 6 ini. Nah, saya sudah membagi kelompok tuh terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, saya campurkan seperti itu. Nah, kemarin saya coba cek kesiapannya sampai apa. Ternyata anak laki-laki itu belum bisa Bu untuk gerakan tarinya Bu. Jadi kan saya juga bingung juga, sementara waktunya untuk gelar karya itu kan tinggal sebentar lagi Bu. Oh, jadi intinya kasus anak laki-laki ini belum paham gerakannya ya Pak? Iya, gerakannya kira-kira oh gini, jadi waktunya sudah mepet tapi anak-anak belum hafal gerakannya, begitu ya Pak kira-kira ya Pak ya? Betul Bu Fani, betul. Jadi? Kalau saya sih pengennya sih anak-anak itu nanti bisa tampil Bu, bisa tampil maksimal dalam gelar karya tersebut sehingga hasilnya itu memuaskan lah, dilihat banyak orang itu tidak memalukan seperti itu. Oh iya. Jadi intinya Pak Pri itu kepingin anak-anak bisa tampil maksimal
dalam acara gelar karya untuk penampilan tari dinding badinding tadi ya Pak ya? Betul, secara berkelompok. Begitu kan Pak Pri? Betul Bu. Terus saya kalau boleh tahu buat Pak Pri, kira-kira anak yang tampil maksimal dalam sebuah tarian itu gambarannya Pak Pri yang seperti apa Pak Pri? Kalau menurut saya anak yang bisa tampil maksimal dalam sebuah tari itu yang pertama gerakannya harus benar dan jelas Bu. Kemudian gerakannya harus kompak dan sesuai dengan irama musik. Terus yang ketiga, anak-anak itu harus bisa menjiwai sehingga dalam penampilan tari tersebut baik wirogo, wiromo dan wirosonya dapat nampak jelas Bu. Seperti itu menurut saya Bu yang tampil maksimal. Oh iya, berarti gini, intinya benar gerakannya, betul, kompak gerakannya, betul, sesuai Bu, musik dan penjiwaannya. Mungkin begitu ya Pak Pri? Betul Bu. Sekarang kalau menurut Pak Pri sendiri dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira murid-murid Pak Pri saat ini kira-kira berada di skala berapa ya menurut Pak Pri? Kalau menurut saya, karena hampir dari semua anak laki-laki itu tidak atau belum bisa melakukan gerakan tari dengan benar dan kompak, jadi ya mungkin di skala 5 ya Bu, skala 5. Kalau harapan Pak Pri sendiri saat anak-anak tampil itu kira-kira di skala berapa deh? Paling tidak ya Bu, paling tidak itu biar bisa menarik, dilihat itu menarik itu ya berada di skala 9 lah Bu. Kalau sempurna kayaknya kok waktunya sudah mepet. Saya targetnya di skala 9 Bu. Ya oke Pak Pri. Kalau 9 ya berarti ya mendekati sempurna lah istilahnya ya Pak Pri ya. Sedangkan kalau menurut Pak Pri, kira-kira apa yang menyebabkan murid laki-laki tersebut belum bisa melakukan gerakan tari yang baik dan benar selain karena mereka tidak mau latihan secara serius Pak Pri? Kalau menurut saya sih karena waktu itu saya cuma membagi kelompok gitu ya Bu ya, antara laki-laki dan perempuan saya kombinasi seperti itu. Kemudian instruksi saya itu anak-anak saya suruh melihat contoh di YouTube seperti itu tanpa adanya contoh gerakan dasar tarinya Bu. Jadi mungkin kalau menurut saya ya itu saya belum membuat video contoh gerakan dasar tari dari tari tersebut. Kemudian saya juga belum sempat mendampingi dan mempraktikkan terhadap anak-anak tersebut Bu. Oh iya, oke. Kira-kira Pak Pri, selain kendala yang Pak Pri sebutkan barusan, apakah ada kendala lain atau masalah lain yang kira-kira Pak Pri hadapi saat ini? Gini Bu, kebetulan di sekolah kita itu kan ruangannya penuh semuanya untuk pembelajaran. Ketika katakanlah misalnya di jam-jam pelajaran saya menyelam mau latihan itu pun nggak ada ruangan, dan itu nanti juga pengeras suaranya itu mengganggu terhadap kelas yang lain Bu. Jadi sekolah kita kan tidak ada aula atau tempat khusus yang bisa dimanfaatkan untuk latihan seperti itu Bu. Oh baik. Jadi selain karena anak-anak yang kurang contoh konkret dalam berlatih, juga dikarenakan kurangnya tersedia tempat, begitu ya Pak Pri ya Pak Pri? Betul Bu. Iya. Nah sekarang kira-kira apakah Pak Pri punya strategi khusus untuk menangani hambatan-hambatan yang baru saja kita bahas? Apa ya Bu? Apa ya Pak? Ada rencana apa gitu misalnya? Saya sih rencananya saya mau membuat video rekaman gerakan dasar tari indang. Kemudian nanti dari hasil rekaman saya tersebut akan saya kirim ke WA Group Bu. Setelah WA Group, nanti harapannya anak-anak itu bisa latihan secara mandiri di rumah terlebih dahulu. Nah, nanti ketika ada jeda waktu pas istirahat atau setelah jam pulang sekolah, nanti rencananya saya praktik bareng dengan anak Bu.
Oh iya betul. Lah itu kan untuk hambatan yang masalah gerakan Pak Pri. Kalau untuk masalah kendala tempatnya, apakah Pak Pri punya ide atau gagasan untuk mengatasi kekurangan tempat yang ada di sekolah kita ini Pak Pri? Kalau menurut saya sih nanti rencananya saya mau memanfaatkan lapangan yang di depan musola sama di depan perpustakaan itu Bu, itu kan cukup luas dan sudah dipaving, nanti bisa saya manfaatkan untuk anak-anak latihan di situ. Iya, saya juga setuju dengan ide Pak Pri nih. Terus kira-kira kapan nih Pak Pri akan membuat video tari dan juga memanfaatkan lapangan yang di dekat musola itu Pak Pri? Secepatnya ya Bu, rencananya sih nanti malam saya akan melakukan rekaman video untuk gerakan dasarnya, kemudian setelah selesai akan saya kirim ke WA grup di kelas, nanti biar anak-anak bisa belajar mandiri di rumah. Terus nanti rencana hari Selasa setelah pulang sekolah saya akan berusaha praktik bersama anak-anak di lapangan depan musola Bu, seperti itu Bu. Ya, oke Pak Pri, idenya juga sudah bagus sekali Pak Pri menurut saya ya. Terus kira-kira adakah yang bisa membantu Pak Pri atau mungkin Pak Pri butuh bantuan dari teman-teman kita atau bagaimana Pak Pri? Karena ini jumlah kelompoknya juga cukup banyak ya Bu ya, jadi saya jelas membutuhkan bantuan dari teman-teman Bu. Nanti rencananya saya mau minta tolong sama Bu Safa Bu, karena kalau Bu Safa itu kalau saya amati dia juga memiliki basic tari Bu, yang bagus juga sih seperti itu. Oke Pak Pri, sekarang sampai di titik ini dari percakapan awal kita, kira-kira apa yang Pak Pri dapat dari percakapan kita hari ini Pak Pri? Untuk dapat membimbing anak-anak dalam berlatih tari indang, kemudian agar nanti tampilnya di acara gelar karya itu maksimal, maka saya nanti rencananya akan membuat video gerakan dasar dari tari indang tersebut, kemudian menyampaikannya ke WA grup biar anak-anak berlatih mandiri, dan nanti kalau ada waktu senggang baik di jam istirahat maupun setelah jam pulang sekolah, saya akan mendampingi anak-anak untuk berlatih tari indang tersebut agar anak laki-laki dan perempuan juga semuanya kompak seperti itu Bu. Iya, terus kira-kira kapan itu Pak Pri akan mulai dilakukan Pak Pri? Secepatnya Bu, insya Allah nanti malam saya buat rekaman dan besok bisa dipraktekkan ke anak-anak. Oh iya, baiklah Pak Pri, terima kasih ya Pak Pri sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Saya ingin setelah acara gelar karya Pak Pri, kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Saya jadi penasaran nih, kira-kira bagaimana hasil dari apa yang dilaksanakan oleh Pak Pri yang kita obrolkan hari ini. Begitu ya Pak Pri ya? Ya baik Bu Fani. Ya terima kasih Pak Pri. Karena sebentar lagi saya ada rapat, jadi kita cukupkan dulu obrolannya sampai di sini Pak Pri ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pri. Selesai ya. Ya. Sekarang tinggal refleksinya ini. Iya. Pak Pri ngetik. Aduh, jangan saya lah. Iya tak ketik, mesti tak golek lembar refleksi nih. Bentar ya. Lembar refleksi nih, mungkin tak golek bisa nak Jan. Dari percakapan itu tadi kayaknya wis lancar ya daripada kemarin. Iya. Kayak apa refleksinya lembar yang kemarin? Iya sama sih, sama lembar kemarin, cuma kan isinya berarti kan sudah berbeda karena ini sudah jauh lebih lancar daripada yang kemarin kan masih terbata-bata. Oke. Tapi mungkin kalau satu yang kurang itu mungkin kita ekspresinya yang kurang dapat ya Pak Pri. Tapi sudah baiklah. Ya, tapi kan mungkin karena kita di daring ya, mungkin kalau luring akan lebih mengena. Iya, lebih ngakak juga ya Pak Pri ya. Ya, apa yang sudah berjalan baik dari percakapan? Kalau menurut saya sih yang sudah berjalan baik itu berarti percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya.
Percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta. Terus sudah apa ada lagi? Ada lagi sih. Oh ya, intinya kita sudah menghadirkan diri kita secara penuh untuk fokus dalam dari coach dan kuci, dari coach sudah menghadirkan diri secara penuh. Kuci sudah mampu menghadirkan diri secara penuh dalam kegiatan coaching. Dalam kegiatan coaching. Ya, ada lagi. Nah, kalau aku sih itu. Ini apa? Ya, apa yang sudah berjalan, percakapan sesuai alur Tirta. Kita juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya kan? Ya. Sudah apa bahasa nih? Sudah apa ya? Intinya pertanyaan sudah bisa menghadirkan pertanyaan berbobot. Tadi sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Ada lagi sih sebenarnya sudah bersikap terbuka, ramah, kan seperti itu. Tulis saya sudah bisa bersikap. Oh iya bersikap terbuka, ramah dengan suasana yang nyaman, yo. Sedot Pak Pri. Ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Ini sekolah kita di rumah. Maaf. Sing telepon Mbah nih masalah. Anaknya Mbah nih. Yuk, sudah bisa itu kan itu tadi Bunda kan WA. Di chat kayaknya itu peningkatan apa yang sudah dilakukan dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan latihan. Kalau menurut saya sih itu tadi yang alur apanya sudah sesuai dengan alur Tirta dibandingkan dengan kemarin kan sudah muncul tapi kurang tertata. Sekarang itu sudah runtut menurut saya. Pertanyaan ya harus berbobot kan. Sudah bisa bersikap terbuka, ramah dengan apa mu padat ramah terbuka, ramah ya dalam coaching ya, dalam kegiatan coaching sudah bisa terbuka, ramah sehingga kegiatan pelaksanaan coaching berjalan santai dan rileks. Kegiatan coaching menjadi santai dan nyaman, santai karo lek kan podo sih. Yo. Terus nomor 2, apa yang pasti perlu diperbaiki? Ekspresi kali ya. Ekspresi. Ekspresi sama pandangan mata karena ini kan daring ya, jadi kurang bisa menatap, kurang bisa